Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Izin Bu, perkenalkan nama saya Elizabeth Cecilia Purba, NPM 2201020031, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar, dengan dosen pengampu Melda Munte, SPD MPD. Izin Bu, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pidato persuasif untuk anak SMP, di mana Bu saya memilih jenis pendekatan yaitu pendekatan ekspositorif, di mana tingkah laku sama pengetahuan siswa dapat dikontrol oleh guru. Sedangkan Bu, kalau metodenya itu saya memilih metode ceramah. Karena metode ceramah ini Bu sudah dibuat atau sudah sering dilakukan oleh para guru lainnya, agar di mana metode ceramah ini saya akan menyampaikan materi sedikit dan nantinya saya akan membuat anak-anak didik lebih mengerti dari materi yang saya sampaikan. Yang kedua Bu, saya akan membuat yaitu metode tentang tanya jawab. Metode tanya jawab ini saya akan memberikan pertanyaan ataupun siswa dapat memberikan pertanyaan dan saya akan bisa menjawabnya dan siswa saya juga akan bisa menjawabnya. Dan yang ketiga Bu, tekniknya itu saya memilih yaitu teknik tentang teknik ceramah, tanya jawab dan teknik diskusi. Dan di sini Bu saya memilih strateginya itu Bu strategi kooperatif, di mana pengetahuan itu saya akan sampaikan kepada anak didik saya supaya didik saya mengerti akan materi yang saya sampaikan. Demikian Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat Bu. Oke. Gimana kabarnya? Baik Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita dipimpin doa, yaitu kamu Putri, yuk nak ke depan. Kita lipat tangannya yuk. Makasih ya Putri. Ya Bu. Oke, bentar ya, tulisin ya. Sekretaris, gimana? Ada yang hadir? Ini Bu. Oke, bagus. Begini ya, tiap hari. Oke, seperti yang Ibu sampaikan kemarin ya anak-anak, kita akan belajar tentang pidato. Cuman ini yang apa? Yang ingat? Siapa nama kamu nak? Putri. Oh, ini sama ya Putri. Lupa Ibu. Oke, tentang pidato. Sekarang pertemuan 5 ya anak-anak. Siapa di sini yang pernah dengar pidato? Ini Ica, kamu? Iya. Kamu? Gak mungkin kalian gak pernah dengar pidato. Mungkin kalian gak tahu itu artinya pidato. Pidato itu loh yang sering, yang di upacara, guru yang sering ngomong di setiap upacara, itu begitu cara penyampaian pidato. Oke, di sini siapa yang tahu arti pidato? Ayo. Pidato itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ide pikiran yang disampaikan kepada khalayak ramai. Oke, Ibu akan menanya satu persatu berapa jenis pidato? Siapa yang tahu? Ayo, tangan. 5. Kamu? 4 Bu. Kamu? 4 Bu. Kamu? Siapa? Kamu? 4 Bu. 4. Kamu? 3 Bu. Ayo yang benar siap. Yang benar berapa? 4 Bu. 4. Yang benar 4. Yang pertama? Ayo, siapa? Kamu? Pidato apa nak? Pidato argumentatif. Oke, nah, pintar. Kamu? Informatif. Siapa lagi? Masih 2 loh. Tadi kan 4. Yang pertama argumentatif, baru informatif, persuasif, sama rekreatif. Ada berapa? 4. Yang pertama, yang pidato argumentatif itu argumen apa sih?
pidato persuasif sama pidato apa tadi kamu bilang? Informatif sama argumentatif. Oke. Di sini Ibu akan mengambil satu pidato saja, yaitu pidato persuasif. Pidato apa tadi persuasif? Pidato yang membujuk. Ya, pintar, yang membujuk kita. Pidato itu mempunyai ciri-ciri anak-anak. Ciri-ciri pidato. Siapa yang tahu? Itu ada 3 loh. Siapa tahu? Ayo. Tidak. Ciri-ciri. Ciri-ciri. Oke, yang pertama pembukaan. Pembukaan. Yang kedua, oke, pintar. Yang ketiga, ya, menutup. Ini semua harus ada dalam pidato. Pembukaan, isi, dan penutup. Contohnya, buat contoh pidato persuasif ya, biar kalian lebih mengerti. Gini, kalau pembukaan itu selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua para anak didik yang hadir pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan upacara bendera seperti mana biasanya. Itu termasuk dalam pembukaan. Baru isi. Isinya contohnya Ibu ambil topiknya tentang bahaya narkoba. Kan tadi pidato persuasif itu kan mengajak. Berarti pidatonya ini seperti ini. Anak-anak, seperti kita ketahui, narkoba itu kan obat-obatan terlarang yang dapat membuat kita apa? Membuat tubuh kita tidak sehat, membuat tubuh kita menjadi apa? Rusak. Ya benar, menjadi rusak. Jadi pidato itu pidato yang mengajak itu, Ibu mengajak kalian supaya tidak mengikuti atau tidak mencoba narkoba itu. Kenapa? Karena narkoba itu obat-obat terlarang yang dilarang oleh pemerintah untuk kita mengkonsumsinya. Sebenarnya narkoba itu kalau tidak disalahkan seseorang itu berguna bagus untuk orang sakit. Itu biasanya narkoba itu dipakai orang sakit untuk bius. Tapi narkoba itu banyak disalahgunakan seseorang, dapat merusak tubuh, membuat kecanduan, membuat gila. Itu yang paling parahnya. Jadi anak-anak, kita semua jangan sekali-sekali memegang dan mencobanya. Jadi marilah hidup sehat, karena hidup sehat dapat membuat tubuh menjadi bugar, pintar. Jadi itulah yang disebut dengan isi, yang disebut dengan penutup. Penutup itu sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Begitu. Berarti harus sesuai dengan ciri-ciri. Oke. Di sini mau nanya, siapa tahu mengapa pidato itu harus sesuai dengan ciri-ciri? Harus sesuai dengan ciri-ciri pidato. Kenapa? Siapa yang bisa? Teman-teman? Aku, Bu. Oke. Agar sebuah teks pidato atau persuasif dapat tersusun secara sistematis dan lengkap. Oke, tepuk tangan, teman-teman. Oke, bisa. Ya, jawabannya harus dia tersusun secara sistematis dan lengkap. Dan pidato ini mempunyai beberapa metode. Pidato mempunyai 4 metode. Dalam pidato itu terdiri dari 4 metode. Yang pertama itu metode impromptu. Metode impromptu itu yaitu metode yang tanpa persiapan. Tiba-tiba gini, engkau dulu membuat pidato, langsung ya. Kayak gitu, itu namanya tanpa persiapan. Yang kedua itu metode memoriter. Metode ini harus sistem dihafal. Nggak boleh dicontekan, nggak boleh ada apa. Pokoknya itu tanpa naskah, harus dihafal. Yang ketiga itu
metode naskah. Itu pakai naskah, ada dikasih. Nanti dia tinggal membacakan aja. Gitu. Baru yang keempat itu metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini mencatat hal-hal yang penting aja. Contohnya dialog tentang bahaya narkoba. Cuman itu aja dicatat. Nanti dia menjelaskan bahaya narkoba itu apa. Itu hanya hal-hal yang penting. Oke? Ingat? Ada berapa? Yang pertama metode lupa. Metode memoriter, metode ekstemporan, metode naskah, sama metode. Ayo, harus tahu ini. Metode apa nak? Metode apa ayo? Apa? Metode hafal itu metode memoriter. Nah, tadi kan kita bilang. Apa? Apa? Hal-hal penting. Itu metode ekstemporan ya, anak-anak. Yang satu lagi ya. Oke? Ngerti? Udah bisa ini diskusi satu-satu ini? Taruh meja. Udah bisa diskusi. Tadi kan udah siap nih metode tanya jawab. Tadi Ibu udah bertanya kepada dia. Atau ada yang mau bertanya sama Ibu? Kalau nggak bertanya, tidak di jalan dong. Ayo, ada yang mau bertanya? Entah sini-sini kek. Entah, Bu, kalau nggak ada di pembukaannya, pidato bakal berjalan dengan baik nggak sih? Kan itu cuma pertanyaan. Ayo. Atau, Bu, yang sering digunakan di saat kita berpidato saat upacara bendera, itu pidato apa sih, Bu? Pakai metode apa? Ayo, apa yang mau bertanya? Atau Ibu yang mau bertanya sama kalian? Enggak, Bu. Makanya ayo, harus ada yang bertanya.
harus dihafal. Memoriter harus dihafal. Yang ketiga impromptu itu metode yang tanpa persiapan. Yang keempat itu pidato extemporal itu yang hanya menuliskan hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting. Oke, siapa yang bisa satu? Ikulah. Metode apa? Metode memoriter. Memoriter. Metode apa tadi anak? Menghafal. Ya, pintar dihafal. Yang ketiga, extemporal. Oke. Metode extemporal. Ini apa ini? Hal-hal penting. Yang keempat, terang. Apa? Extemporal. Baru udah ini. Apa yo? Extemporal baru ini apa ini? Tanpa persiapan. Ini harus dihafal ya. Ini pasti masuk di ujian nanti. Yang keempat ini. Terus jenisnya. Ini harus dihafal ya, mas ujiannya. Jenis-jenisnya. Pertama, pidato persuasif. Yang sekarang kita pelajari. Informatif. Argumen. Apa argumen tentatif anak-anak? Ya, pendapat sesuai dengan fakta. Harus lengkap faktanya ya. Baru pidato kreatif. Ini dihafal. Ini semua masuk ya. Nanti minggu depan ibu buat satu-satu maju ke depan untuk membuat pidato persuasif sesuai dengan ciri-ciri ini. Dengan metode apa yang pilih untuk besok? Hah? Enggak, ini karena cuma dibaca naskah, enggak. Oh yang oke yang naskah, kita naskah siapa? Semua ini. Yaudahlah, naskah ya, tapi harus bagus ya. Oke, sesuai dengan apa tadi pidato persuasif mana? Pidato apa persuasif yang baru kita pelajari? Pidato yang mengajak, baru membujuk. Oke? Ya, ini nanti dicatat ibu mau ke ruang guru, oke? Nanti setelah dicatat ini boleh pulang. Oke? Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk besok jangan lupa tugasnya ya, untuk membuat pidato naskah.